Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salva Anandita, NIM 242012233. Di sini saya akan menampilkan aplikasi yang saya buat, yaitu yang saya beri nama Smart Kulkas. Jadi Smart Kulkas ini adalah aplikasi di mana user bisa memasukkan bahan-bahan apa yang ada di kulkas atau yang dia miliki sekarang, dan kemudian sistem akan merekomendasikan resep-resep yang cocok untuk bahan-bahan yang kalian miliki. Mengapa saya membuat aplikasi ini? Yang pertama adalah karena mungkin untuk anak kos, untuk ibu rumah tangga itu kadang sulit ya untuk memutuskan ingin memasak apa gitu. Nah, jadi saya membuat aplikasi ini untuk merekomendasikan kira-kira resep apa aja yang bisa dimasak dengan bahan-bahan yang ada di kulkas user. Untuk fiturnya, yang pertama tentu saja ada halaman login. Di sini bisa masukkan username dan password. Di sini saya sudah mempunyai username, yaitu Salva. Kita ketikkan saja, dan passwordnya. Saat masuk langsung disuguhi halaman seperti ini. Jadi ini ada isi kulkas. Di sini bisa menambahkan bahan-bahan yang ada di kulkas kalian. Ya, misal aja kita coba tambahkan daging sapi. Jumlahnya ada 1 kilogram. Misalkan kategorinya adalah protein, simpan data. Nah, dia akan tersimpan di sini. Juga bisa melakukan edit data. Jadi di sini sudah ada fitur editnya. Seperti ini, misal di kulkasnya sudah dipakai. Jadi misalkan di kulkas daging sapi ini bertambah. Jadi bisa ditambahkan misal jadi 3 kg. Simpan data, ya dia sudah akan tersimpan. Ini juga bisa menghapus data. Jadi kalau misal di kulkas sedang tidak ada bahan itu atau sudah digunakan gitu ya, bisa dihapus di sini. Misalkan kita hapus yang ini ya, tepung. Oke, hapus. Kemudian ada resep masakan. Di sini ada banyak menu. Ya, baru saya inputkan 3 sih. Contohnya di sini ada sup tomat. Bisa dicek detail, di sini akan muncul bahan-bahannya apa saja untuk membuat sup tomat ini. Itu ada telur, tomat, bawang putih, lada bubuk. Instruksinya sudah jelas ya, potong bawang dan tomat, rebus air, dan seterusnya. Di sini juga karena saya ini di admin, jadi saya bisa menambahkan menu baru. Misal saja ayam baput atau ayam bawang putih. Pilih menunya, yaitu ayam takarannya misal aja 1 kilo. Tambahkan bahan, yaitu bawang putih. Misalkan butuh 5 siung. Kemudian mungkin butuh apa lagi? Lada bubuk 1 bungkus gitu. Teruskan instruksi. Di sini bisa menuliskan instruksi bagaimana. Misalkan saja potong ayam menjadi bentuk yang kalian inginkan. Kemudian goreng gitu aja ya. Simpan. Dia akan tersimpan di sini. Oh, ternyata sudah saya tambahkan juga yang ayam baput di sini. Lihat detailnya ya. Potong ayam, kasih garam, lada. Bahannya ini bawang putih, ayam, dan lada bubuk. Seperti itu.
Oh ya, di sini ada beberapa tabel ya. Yang pertama kan bahan, kemudian ada kategori, kemudian ada resep dan detailnya. Di sini juga bisa logout, maka akan kembali ke halaman login seperti ini. Di sini saya menggunakan arsitektur decouple, yaitu dengan memisahkan back-end dan juga front-end-nya. Di sini saya akan menjelaskan dahulu untuk back-end-nya. Di sini saya menggunakan Django REST Framework. Yang pertama ada pada bagian models. Di sini saya menggunakan ada 4 tabel, yaitu tabel kategori, tabel bahan, tabel resep, dan tabel detail. Di sini masing-masing models dapat berkomunikasi satu sama lain, berrelasi maksudnya. Itu ada di tabel bahan yang memiliki relasi one to many dengan tabel kategori, yaitu pada bagian kategori ini dengan menggunakan foreign key. Kemudian juga ada di bagian resep, itu ada relasi many to many, yaitu bahan yang dibutuhkan. Di sini mengambil dari tabel bahan yang ada di atas ini. Kemudian yang resep detail itu juga berisi relasi one to many dengan resep dan juga bahan. Di sini menggunakan foreign key. Kemudian selanjutnya ada serializers. Serializers itu berfungsi untuk menerjemahkan antara bahasa Python menjadi JSON. Mengapa harus diterjemahkan? Karena tidak semua aplikasi kan ini mau memisahkan ya antara backend dan frontend-nya. Jadi kalau mau dipakai di aplikasi lain kan belum tentu menggunakan Python. Jadi harus diterjemahkan menjadi JSON dengan menggunakan serializers. Di sini juga saya mempunyai 4 serializers, yaitu kategori serializers, bahan serializers, resep detail serializers, dan juga resep serializers. Dalam serializers juga saya mengambil beberapa yang ada kata read only. Ini hanya untuk mengambil namanya, yaitu di bagian bahan saya mengambil nama dari kategori untuk saya masukkan ke dalam bahan seperti yang tadi. Kemudian juga yang ada di resep serializers, saya mengambil dari resep detail serializers untuk mengambil bahan-bahan dan juga satuan dari detail resep. Kemudian di bagian views atau logikanya saya menggunakan model view set. Jadi bisa langsung mendapatkan get, post, put, dan patch, dan juga delete secara langsung. Model viewset itu paket lengkap yang sudah disediakan oleh Django REST Framework. Jadi tidak perlu membuat fungsi-fungsi yang terpisah untuk mengambil data, simpan data, edit, dan juga hapus. Jadi sudah jadi satu di model viewset. Selanjutnya untuk yang URL API, di sini saya menggunakan default router.
karena agar tidak perlu menulis satu persatu seperti list, detail, dan delete tidak perlu, jadi hanya perlu menggunakan router register saja. Karena kan tadi juga sudah menggunakan viewset, jadi agar lebih efektif juga menggunakan default router. Ini nanti URL ini yang akan menghubungkan ke front end-nya. Dan tidak lupa di URL s.py-nya di sini ada admin itu saja, terus API out token ini yang menyangkut autentifikasi dan juga authorization. Juga saya menambahkan DRF spektakuler, yaitu nanti yang akan jadi dokumentasi, jadi agar bisa lebih mudah untuk dikembangkan orang lain. Dan juga yang jadi di sini saya menggunakan Swagger UI dan juga Redo, tapi nanti yang akan saya buka yang bagian Swagger saja karena menurut saya lebih mudah. Kemudian kita di bagian Swagger atau dokumentasi, di sini ada API aplikasi Smart Kulkas. Di sini kita bisa download untuk dokumentasinya, tinggal diklik aja, dia sudah otomatis terdownload, yaitu file YAML maksud saya. Kemudian di sini masih authorize karena tadi saya menggunakan authentication ya. Jadi kita akan mengambil tokennya dulu. Saya pakai dari Thunder saja. Jadi sudah saya masukkan untuk localhost API out tokennya. Kemudian saya masukkan username dan password saya, dan di sini sudah mendapat tokennya. Langsung saja kita pilih, kemudian kita pastekan ke sini, authorize. Ini sudah terauthorize ya. Ya, jadi kita coba untuk yang bagian bahan yang get, jadi try it out, kemudian execute. Ya, di sini sudah tampil beberapa bahan yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kita coba yang bagian post, kita try. Tak lupa nama, misalkan mie, stoknya 2, satuannya misalkan peaches, kategorinya 1. Kita execute. Ini sudah masuk, kita coba get lagi. Execute. Ini harusnya sudah masuk nih, ya betul. Ini kategorinya tapi sayur ya, saya lupa soalnya ID-nya ternyata sayur. Oke, bisa diedit. Kita coba untuk yang kita try it out. ID-nya 9 ya, yang tadi ini. Sekarang bisa kita ubah jadi 5. Satuannya peaches, kategorinya misalkan 3. Kita execute.
execute, coba ke bagian get lagi, di execute, ya sedang terupdate ya. Mie-nya stoknya dari jadi 5, kategorinya ketiga yaitu karbohidrat, yang tadi kan sayur-sayuran ya, begitu. Untuk yang lainnya saya kira sama atau perlu dicoba juga. Misalkan yang get di execute, ini tampil ada getnya, data-data di get ya, seperti itu. Saya kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.